Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar meskipun masih belajar dari rumah. Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Mulyoko, masih di bab 3 materi matematika kelas 9 transformasi geometri. Kita masuki bagian yang keempat, yaitu dilatasi atau perkalian. Yang akan kita pelajari pada hari ini, yang pertama yaitu memahami apa itu dilatasi, dan yang kedua menyelesaikan soal-soal terkait dilatasi. Oke, isi full semangat kalian, mari kita mulai. Kita mulai dari apakah yang dimaksud dengan dilatasi itu. Dilatasi atau perkalian ialah suatu transformasi yang mengubah ukuran, bisa memperkecil atau memperbesar suatu bangun, tetapi tidak mengubah bentuk bangun yang bersangkutan. Oke, kalau pada video-video sebelumnya kita membahas transformasi yang tidak merubah ukuran suatu benda atau bangun. Nah, pada kali ini transformasinya berupa mengubah ukurannya, jadi bisa memperkecil atau memperbesar. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari, kalau misalkan kalian punya pas foto misalkan ya, atau punya foto. Nah, foto kalian bisa dicetak dengan ukuran yang kecil, bisa juga diperbesar ya, ataupun lebih diperbesar lagi. Itu contoh nyata dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk memperkecil dan memperbesar. Nah, untuk melakukan dilatasi itu, dilatasi ditentukan oleh titik pusat dan faktor skalanya. Ya, ditentukan oleh faktor skala. Faktor skala itu apa sih? Faktor skala itu adalah perbandingan antara jarak titik bayangan dari titik pusat dilatasi dan jarak titik benda berkaitan dari titik pusat dilatasi. Jadi untuk menentukan bayangan dari suatu benda ketika didilatasi itu ada faktor skalanya. Nah, faktor skala itu adalah perbandingan dari jarak bayangan banding jarak benda. Nah, besar faktor skala itu sangat berpengaruh kepada bayangannya. Nah, pengaruhnya salah satunya di sini. Jika K-nya lebih besar dari 1, maka dilatasi itu berupa perbesaran. Jadi, kalau dia lebih besar dari 1, misalkan 2, 3, 4, dan seterusnya, itu maka bangun atau benda yang kita dilatasi itu akan diperbesar. Kalau K-nya atau faktor skalanya antara 0 sampai 1, bisa setengah, sepertiga, seperlima, dan seterusnya, maka bangun yang kita dilatasi itu diperkecil atau pengecilan. Oke, bisa dipahami ya tentang apa itu dilatasi. Kita lanjutkan ke contohnya. Dilatasi dengan titik pusat 0,0. Sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, B 3,1, dan C 2,3 didilatasi terhadap titik pusat atau titik asal ya 0,0 dengan faktor skala 2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik segitiga ABC. Coba kita selesaikan dengan cara menggambarnya terlebih dahulu ya. Misalkan kita gambar dalam koordinat kartesius, A-nya adalah 1,2, kemudian B-nya adalah 3,1, dan C-nya adalah 2,3. Jadilah segitiga ABC. Nah, dari segitiga ABC ini kalau dilatasi kita tarik garis dari titik pusatnya. Karena ini pusat dilatasinya di sini ya. Pusat dilatasinya di 0,0 dengan skala 2. Kita tarik garis nanti dari sini. Maka akan timbul angka 2,4 sebagai A aksen, kemudian 6,2 sebagai B aksen, dan 4,6 sebagai C aksen. Kalau kita gabungkan akan menjadi segitiga yang sama dengan ukuran yang lebih besar. Kalau kita tarik garis dari sini, maka ini akan lurus. Ini yang disebut dengan dilatasi. Merubah ukuran benda dengan cara memperbesar atau memperkecil. Nah, pada contoh kali ini kita memperbesar ukuran segitiga ABC menjadi A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, untuk menentukan koordinat-koordinat ini, bagaimana caranya? Kita punya rumus di sini. Rumus untuk menentukan koordinat bayangan suatu benda yang didilatasi. Misalkan titik A, X, Y dengan dilatasi pusat titiknya 0,0, nah dengan faktor skala K, maka koordinat titik bayangannya adalah ini, K ini, faktor skalanya kita kalikan dengan masing-masing koordinatnya.
jadi KX, KY. Tinggal dikalikan saja ya. KX, K kali X, K kali Y. Kita gunakan koordinat titik segitiga ABC tadi. A 1,2, B 3,1, dan C 2,3. Dengan dilatasi pusat 0,0 dan faktor skalanya 2, maka akan menghasilkan di masing-masing tinggal kita kalikan 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2, 2 kali 2 jadi 4. Berarti A aksennya 2,4, sesuai kan? A aksen adalah 2,4. Kemudian B 3,1. Kita 3 kali 2 adalah 6 dan 1 kali 2 2, jadinya 6,2, sesuai kan ya. Kemudian yang C 2,3, faktor skala 2 kalikan, jadi 2 kali 2 4, 3 kali 2 6, 4,6 ya, sesuai ya. Jadi kesimpulannya, koordinat bayangan titik A, B, dan C masing-masing adalah A aksen 2,4, B aksen 6,2, dan C aksen 4,6. Sampai sini bisa dipahami ya, masih cukup mudah kan? Kita lanjutkan satu contoh lagi untuk dilatasi dengan titik pusat 0,0. Sebuah persegi panjang KLMN seperti pada gambar di samping didilatasi terhadap titik 0 atau titik pusat ya 0,0 dengan faktor skala 1/2. Tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi panjang tersebut. Kalau tadi faktor skalanya lebih besar dari 1, sekarang 1/2. 1/2 itu berarti antara 0 sampai 1 ya. Ada persegi panjang di sini KLMN. Kita lihat koordinatnya dulu ya masing-masing ya. Langkahnya sama, kita gunakan rumus yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya. AX, Y ketika dilatasi 0,0 dengan faktor skala K, maka hasilnya A aksen KX, KY. Koordinat dari K berapa? Ini ya, 2,2. Kemudian L 6,2, M-nya 6,4, dan N-nya adalah 2,4. Masing-masing kita dilatasi dengan faktor skalanya 1/2 atau setengah. Jadi masing-masing tinggal kita kalikan 2 kali setengah, hasilnya 1 dong ya. 2 kali setengah hasilnya 1. Jadi K aksennya adalah 1,1. Kemudian L-nya 6 kali setengah adalah 3, dan 2 kali setengah adalah 1. M-nya dengan cara yang sama akan menghasilkan 3,2, dan N-nya akan menghasilkan 1,2. Nah, kita buktikan dalam gambar. Kita tarik garis dari pusat dilatasinya atau 0,0-nya sini ya, ke K, ke L, M, dan N. Nah, titiknya akan ketemu di ini ya masing-masing ya. Titik koordinat ini 1,1, 3,1, 3,2, dan 1,2. Kalau dibuat akan menjadi seperti ini. Ini adalah dilatasi dengan faktor skala 1/2. Jadi yang tadinya dengan ukuran sisinya panjang 4 lebar 2, maka menjadi panjang 2 lebar 1. Jadi diperkecil. Sekali lagi, kalau faktor skalanya lebih besar dari 1 maka diperbesar. Kalau faktor skalanya kurang dari 1 atau antara 0 sampai 1 maka diperkecil. Oke, selanjutnya adalah dilatasi dengan titik pusat P, A, B. Kalau tadi dilatasinya melalui titik pusat 0,0, sekarang dilatasi dengan titik pusat P, A, B. Jadi titik lain, bukan di titik pusat ya. Contohnya sebuah persegi ABCD seperti pada gambar di samping didilatasi terhadap titik P 5,6. P 5,6 di sini berarti. Dengan faktor skala 2, tentukan koordinat bayangan titik-titik persegi tersebut. Gimana caranya ini? Kita gunakan gambar dulu ya. Kita tarik garis lurus dari ini ke masing-masing titiknya. Dari pusat dilatasinya ke masing titiknya. Misalnya titik A, kita tarik garis, bisa ketemu koordinat di 2,-1 dengan estimasi jarak dari P ke A itu setengah. Jarak dari P ke titik ini yang kita temukan ini adalah 2 kali jarak dari P ke A. Jadi ini ke sini itu 2 kali ini ke sini. Dengan langkah yang sama ke titik B. Nah, ini ke sini. Berarti P ke ini nanti B aksen berarti ya. Itu 2 kali dari PB. Ke titik C ketemu di sini, dan ke titik D. Kalau kita hubungkan akan menjadi seperti ini. A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Jaraknya sama ya.
Yang awalnya sisinya masing-masing 2 satuan, maka menjadi 4 satuan. Ini diperbesar 2 kali. Ini kalau melalui gambar ya. Kalau melalui gambar kurang lebih seperti ini. Jadi panjang masing-masing ini dari P ke D aksen misalkan, itu harus 2 kali dari P ke D. Nah, bagaimana caranya kalau kita menentukan koordinatnya tanpa menggunakan gambar? Sama dengan yang titik pusat 0,0 tadi, ada rumusnya. Ini rumusnya. A X, Y dengan dilatasi pusat P, A, B dengan faktor skala K, maka koordinat bayangannya atau A aksennya akan menjadi, ini untuk yang X-nya ya, K dalam kurung X min A ditambah A. Dan untuk yang Y aksennya atau bayangan titik koordinat titik Y-nya, K Y min B tambah B. Kita ambil satu contoh, misalkan titik A tadi. Titik A koordinatnya berapa ini? Titik A itu koordinatnya 2,2. Kita lakukan dilatasi dengan pusat P 5,6 dengan faktor skala 2. Nah, berapa nanti A aksennya atau koordinat titik bayangan A-nya? Angkanya kita gunakan ini masing-masing, kita tentukan X dan Y-nya, X aksen dan Y aksennya. X aksen sama dengan K dalam kurung X min A ditambah A. K-nya berapa? Kita masukkan nilainya ya. A-nya adalah 2. X ini adalah nilai A-nya, berarti 2. Dikurang A itu adalah pusatnya, X, koordinat titik pusat yang X-nya, ditambah 5. Jadi 2 kali 2 kurang 5 itu adalah min 3. Jadi 2 kali min 3 tambah 5. 2 kali min 3 adalah min 6 tambah 5, hasilnya adalah min 1. Kemudian Y aksennya sama dengan, sama ya, K-nya 2. Y-nya ini adalah koordinat titik A-nya yang Y, berarti 2, dikurang B ini adalah koordinat P-nya, di 6, ditambah 6 lagi. 2 dalam kurung 2 kurang 6 ditambah 6. 2 kurang 6 ini adalah min 4, jadi 2 kali min 4 ditambah 6. 2 kali min 4 itu adalah min 8 ditambah 6, hasilnya adalah min 2. Koordinat titik A 2,2 setelah didilatasi dengan pusat P 5,6 faktor skala 2, maka menghasilkan bayangannya atau A aksennya adalah min 1, min 2. Sesuai ya. Ini ya, min 1, min 2. Nah, dengan cara yang sama pasti akan ketemu hasil yang sama nanti. Maka B aksennya akan ketemu di sini koordinatnya 3, min 2. Kemudian C aksennya 3,2 dan D aksennya adalah min 1,2. Itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kesimpulan untuk materi penjelasan dilatasi ini adalah ketika dilatasi dengan titik pusat 0,0, maka ini rumusnya tinggal dikalikan saja dengan faktor skalanya. K kali X dan K kali Y. Nah, kalau dilatasi dengan pusat P, A, B, maka rumusnya tadi yang barusan kita bahas. Ini ya. Kemudian pada dilatasi ada yang namanya faktor skala atau K. Nah, faktor skala ini berpengaruh terhadap hasil bayangannya. Jika K-nya lebih besar dari 1, maka itu adalah perbesaran. Jika K-nya antara 0 sampai 1, maka itu adalah memperkecil ya, pengecilan. Oke, itu penjelasan mengenai dilatasi dan beberapa contoh soalnya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Matuzeva. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.